Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 SDN Mangkubumen Lor nomor 15 Surakarta. Bertemu lagi dengan Ibu Novita. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar tema 3 benda di sekitarku, subtema 4 keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran 5. Ya, coba perhatikan gambar ini ya. Kalau dilihat baik-baik, ini merupakan gambar proses terjadinya hujan. Nah, pernahkah anak-anak memperhatikan terjadinya hujan? Pastinya anak-anak sudah sering melihat hujan turun ya, tapi sebenarnya bagaimana sih Bu proses terjadinya hujan? Nah, ini ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi itu berisi air, ada sungai, ada danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Nah, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air ini akan berubah menjadi awan, kemudian awan akan terbawa angin. Nah, awan akan mengembun menjadi titik-titik air, kemudian titik-titik air ini jatuh ke bumi. Itulah yang dikenal dengan hujan. Nah, proses ini terjadi berulang kali, selalu seperti itu. Nih, perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Jadi, perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Jadi, kalau hujan turun, kita nggak boleh marah-marah ya. Kita harus mensyukuri karena hujan turun. Nah, ini urutan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ini yang pertama, air di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ini ya gambarnya, air menguap karena terkena panas matahari. Kemudian, uap air akan berubah menjadi awan. Ini, gambar nomor 2 ini, berubah menjadi awan. Kemudian, awan ini terbawa angin. Setelah itu terjadi proses pengembunan di mana uap air berubah menjadi titik-titik air. Ini terjadi titik-titik air ini ya. Kemudian selanjutnya butiran-butiran air jatuh ke permukaan bumi. Selanjutnya air hujan yang jatuh ke bumi akan berkumpul dan kembali menguap. Ini mengulangi proses yang pertama tadi. Seperti ini. Lalu berulang-ulang seperti itu. Nah, ini ada soal cerita. Siti hendak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga hujan reda. Hujan turun sejak pukul 7:15 pagi dan berhenti pukul 9:10. Berapa lama hujan turun? Ini ya, yang ditanyakan berapa lama hujan turun. Cara mengerjakannya seperti ini. Hujan turun pukul 7:15, kemudian hujan berhenti pukul 9:10. Nah, pukul 7:15 ke pukul 8 itu membutuhkan waktu 45 menit. Jam 8 ke jam 9 membutuhkan waktu 1 jam. Kemudian dari jam 9 ke jam 9:10 itu hanya memerlukan waktu 10 jam. Jadi total hujan turun itu dijumlah 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi hujan turun selama 1 jam 55 menit dari pukul 7:15 sampai pukul 9:10. Nih, ada pertanyaan kedua. Udin pergi ke sekolah diantar ayah. Udin berangkat pukul 6:25. Perjalanan dari rumah ke sekolah membutuhkan waktu 30 menit. Pukul berapa Udin sampai di sekolah? Ini perjalanannya membutuhkan waktu 30 menit. Cara mengerjakannya seperti ini.
Ini cara mengerjakannya ya. Udin berangkat pukul 6:25. Nah, di perjalanan Udin membutuhkan waktu 30 menit. Cara menghitungnya seperti penjumlahan seperti biasanya. Tapi jika penjumlahan seperti biasanya itu satuan dijumlah dengan satuan, puluhan dijumlah dengan puluhan, maka untuk perhitungan waktu ini menit ditambah dengan menit, jam ditambah dengan jam. Nah, karena di sini hanya membutuhkan waktu 30 menit, jadi di sini Ibu tulis 30, kemudian dijumlah 5 ditambah 0 sama dengan 5, 2 ditambah 3 sama dengan 5, 6 di sini tidak ada jadi 6, ini 0. Jadi Udin sampai ke sekolah pukul 6:55 menit ya. 30 menit setelah pukul 6:25 adalah 6:55 menit. Udin sampai di sekolah pukul 6:55 menit. Nah, di sini ada cerita. Saat musim hujan, jejak sepatu siswa membasahi lantai sekolah. Akibatnya, lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir, buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin pada saat itu. Apa yang kamu lakukan? Tuliskan pendapatmu. Jadi kalau kalian berada di dekat Udin, kira-kira kalian akan berbuat seperti apa? Kalian akan bersikap bagaimana? Ya, tentunya kalian pasti menolong Udin ya. Nah, mengapa kita perlu menolong orang lain? Ya, karena manusia itu makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan saling tolong-menolong, tentu kita akan bisa menjalani semuanya dengan lebih mudah. Jadi, kalian harus selalu saling tolong-menolong ya. Dengan saling tolong-menolong, maka kalian bisa disebut dengan anak yang hebat seperti itu. Ya, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Hari ini kita sudah belajar tentang perubahan wujud menguap. Kita juga sudah belajar tentang waktu. Kita belajar tentang materi saling tolong-menolong. Ya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.